Iya, sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan dari pergerakan IHSG Shafinas dalam secara year to date IHSG sudah membukukan penguatan 0,89%. Artinya tampaknya ini investor sudah mulai melirik saham dalam negeri begitu ya, karena dalam 3 hari terakhir saja perdagangan IHSG ini selalu moncer. Memang sejumlah katalis ini menjadi booster atau pendorong IHSG ya. Nah, kalau pada pergerakan hari ini sebetulnya seperti apa sih analisa Anda terhadap pergerakan IHSG dan juga sentimen-sentimen apa saja yang patut diperhatikan? Iya, meskipun perdagangan kemarin ya kita bahas dulu kemarin karena kemarin juga IHSG ditutup hijau tetapi net sell-nya ini tercatat sebesar 255,97 miliar. Sementara hari ini memang IHSG akhirnya berhasil tembus di atas 6.900 sejak sesi pertama hingga akhirnya ditutup di level 6.911 sampai dengan tutup perdagangan hari ini. Artinya IHSG sudah hat-trick 3 hari berturut-turut di awal Februari menghijau. IHSG kembali berhasil berada di atas level psikologis 6.900 dan sempat menjembol batas atas pola rectangle di 6.934 pada sekitar pukul 10 ya. Padahal kalau kita lihat dari RTI ini sebenarnya kalau paling tingginya di 6.951. Nah, penopang IHSG dari hari ini adalah salah satunya adalah perbankan, di mana perbankan pekan lalu juga ramai merilis laporan keuangannya dan hari ini juga turut menopang. Hari ini aja sampai dengan sesi 1 tadi ya, BBCA telah naik 2,37%, BBRI telah naik 2,61%, BBNI naik 1,73%, BMRI juga naik 1,29%. Sebenarnya ada sektor lain yang juga menopang kinerja IHSG hari ini adalah teknologi yang nanti akan kita bahas. Secara year to date, IHSG memang masih mencatatkan apresiasi, tapi memang belum menyentuh di atas 1%. Sementara secara bulanan, 1 bulan ke belakang, IHSG memang terapresiasi sangat tinggi di atas 3,5%, tepatnya di 3,88%. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan di pekan ini net sell itu memang masih mencatatkan 460,22 miliar sementara net buy-nya hanya sekitar 253,80 miliar rupiah dan tentunya pergerakan ini dipengaruhi oleh sejumlah sentimen juga Sasa. Iya, kalau dari global nih tentunya kita masih berbicara terkait dengan kebijakan moneter The Fed begitu ya. Yep. Meskipun sudah di price in begitu ya, tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga acuan. Yang pasti kan yang perlu diperhatikan adalah arah. Seperti apa sih arah kebijakan dari The Fed ini, Syaf? Ya, kalau misalkan kita berbicara arah karena memang baru rilis kemarin Kamis pagi, memang kita tahu The Fed sudah naik 25 basis point. Tetapi pada pekan ini investor akan menanti laporan pekerjaan utama dari data penggajian non pertanian atau non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran yang akan dirilis pada malam hari ini waktu Indonesia di mana data non-farm payroll dan juga tingkat pekerjaan di Amerika Serikat ini akan menentukan arah dari kebijakan The Fed ke depannya. Kalau misalkan kita melihat apakah arahnya masih akan agresif atau tidak, tentunya kalau misalkan inflasinya melandai, suku bunganya tidak akan terlalu agresif seperti yang terjadi pada bulan ini di 25 basis point. Dan kebijakan 25 basis point ini juga membuat Wall Street sangat cerah ceria sekali sejak 2 hari terakhir di mana saham-saham teknologi Amerika Serikat yang menjadi saham-saham big cap di Wall Street akhirnya kembali bergeliat dan membantu indeks S&P 500 serta Nasdaq kembali bergairah. Sektor teknologi informasi di S&P 500 ini naik lebih dari 14% setelah 2022 carut-marut mengalami pelemahan 28% di tahun lalu. Ini juga didorong karena optimisme investor terhadap melambatnya laju kenaikan suku bunga The Fed itu tadi, Sasa. Iya, Syafinas, menarik sekali untuk kita cermati karena artinya kegalauan investor terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed ini sudah terjawab ya. Karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu Amerika Serikat ini kan melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini masih kokoh begitu. Ditambah lagi dengan data ketenagakerjaan ternyata masih cukup solid. Sehingga ini membuat investor jadi terpecah belah. Apakah The Fed ini akan melandaikan suku bunga karena secara tren inflasi memang sudah melandai meskipun masih jauh dari target 2%. Tapi satu sisi jangan-jangan The Fed masih akan naikkan suku bunga acuan masih cukup besar di kisaran 50 Karena basis data point. tenaga kerjanya masih sangat baik. Betul, tapi ternyata kalau kita lihat The Fed mengindikasikan bahwa inflasi Amerika Serikat ini, kenaikan suku bunga acuan The Fed ini sudah mencapai puncaknya. Yes. Tapi yang pasti adalah arah kebijakan moneter yang pasti dari The Fed adalah higher for longer. Jadi meskipun kenaikan setiap bulannya masih cukup kecil atau melandai, tapi balik lagi kenaikan suku bunga acuan yang agresif ini masih akan cukup lama dilakukan. Berlanjut, yes. Bahkan sebelumnya dikatakan sampai tahun 2024. 24. Ya, menarik Syafinas kalau terkait dengan kenaikan suku bunga acuan. Tidak hanya dari The Fed, juga Super Tuesday ada Bank of England dan juga ECB yang ternyata juga tidak mau ketinggalan dengan kenaikan suku bunga acuan untuk memerangi inflasinya. Iya, kalau
misalkan The Fed menaikkan 25 basis poin pada Super Tuesday kemarin, ECB menaikkan 50 basis poin ke level 3%. Bahkan ECB sudah mengklaim bahwa sampai dengan bulan Maret kenaikan 50 basis poin ini masih akan terus dilakukan. Karena memang inflasi Uni Eropa dari bulan Januari ini masih jauh di 8,5% dan targetnya pun sama seperti Amerika di 2%. Lalu Bank of England juga menaikkan 50 basis poin ke level 5%, di mana tingkat inflasi dari Inggris juga menyentuh level paling tinggi dan lebih tinggi daripada Amerika Serikat sendiri di angka 10% di bulan Desember 2022. Dan di pekan ini juga akan ada rilis PMI jasa negara-negara lainnya pada bulan Januari 2023 dan juga kita akan menanti rilis PDB kuartal 4 2022 RI. Kalau misalkan rilis PMI jasa dari beberapa negara, ini akan ada Australia, China, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Sementara kalau rilis PDB kuartal 4 RI, ini Bank Indonesia sendiri memprediksikan akan tumbuh di kisaran 4,5 sampai dengan 5,3%, yang ditopang dari adanya konsumsi masyarakat yang meningkat serta juga ekspor. Sri Mulyani juga menyatakan optimisme yang sama dari prediksi tersebut, di mana Sri Mulyani memiliki landasan kenapa bisa di kisaran 5% karena konsumsi masyarakat yang tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, penerimaan pajak daerah dari sektor wisata pada akhir tahun lalu juga meningkat 120%. Jadi semoga PDB kuartal 4 ini bisa menunjukkan angka yang baik juga ya. Iya, artinya di masa turbulensi, kalau kata Pak Jokowi di tahun lalu, Indonesia ini bisa dikatakan cukup kokoh, begitu cukup solid. Karena diperkirakan masih akan mencapai 5%. Karena kalau di tahun sebelumnya 3,69% dan diperkirakan 5%, artinya ini cukup lebih baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan diprediksi akan terkoreksi begitu terkait dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau pada hari ini Syafina, kita akan beralih ke sektor-sektor yang justru menjadi menarik perhatian para investor. Biasanya IHSG ini kan menguat karena ditopang oleh sektor energi. Nah, kali ini kebalikan ternyata pemirsa, sektor teknologi pada hari ini justru memimpin penguatan, sementara sektor energi ini justru yang membani laju IHSG. Kalau sektor energi saja khususnya batu bara secara year to date sudah terkoreksi 5,04%. Bahkan tadi IHSG saja year to date nggak sampai 1% ya penguatannya. Sektor teknologi, Syafina juga pemirsa, ternyata secara year to date sudah membukukan penguatan hingga 11%. Apa yang bisa kita cermati, Syaf? Ya, kalau misalkan pada pergerakan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, memang mengekor dari S&P 500 yang menguat karena kebijakan The Fed 25 basis poin yang sesuai dengan prediksi pasar. Dan hari ini yang menjadi penguat ataupun penggerak dari IHSG adalah Goto yang terapresiasi 0,81%, Elang Mahkota Teknologi atau MTEK yang terapresiasi cukup tinggi di 6,82%, dan Global Digital Niaga yang terapresiasi 1,69%. Sementara kalau pemberat dari IHSG hari ini adalah lagi-lagi tambang dari sektor batubara itu, karena memang harga batubara anjlok di pekan ini aja sudah anjlok 12% dan selama Januari sudah terkoreksi 37%, dan ini menjadi koreksi yang paling buruk dan terburuk sepanjang 15 tahun terakhir. Di sisi lain sebenarnya pemerintah juga masih gonjang-ganjing ya terkait kebijakan BLU dan juga MIP. Nah, lemahnya harga batu bara ini sebenarnya karena lemahnya permintaan juga dari China dan India. Lalu juga kita tahu China itu adalah importer batu bara pertama terbesar di dunia, India yang kedua, tapi kini mereka mengurangi permintaannya. Kurangnya juga pasokan dan juga anjloknya harga gas, yang salah satu penyebab anjloknya harga gas adalah berkaitan karena menurunnya permintaan listrik di Eropa karena cuaca di Eropa yang mulai menghangat. Jepang juga sebagai importer dari batu bara mulai memangkas jumlah batu bara yang diterimanya oleh Jepang. Itulah yang membuat harga batu bara kian lemah. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakan saham-saham yang ada batu bara, di antaranya adalah Adaro melemah 3,83%, Medco melemah 5,62%, Indika Energi melemah 3,81%, Bayan Resources melemah 4,52%. Apakah sektor batubara ini masih bisa berwarna seperti tahun 2022? Kita masih akan menanti ya, apakah pestanya sudah bubar atau pesta ini masih akan berlanjut, ini menjadi tanda tanya besar tentunya. Iya betul, karena kalau kita lihat harganya bahkan sudah berada di level psikologis $300 per ton, masih jauh dibandingkan dengan capaian di tahun lalu yang sempat berada di atas $400 per ton. Nah, ini juga patut dicermati apakah dengan semakin melandai harga batu bara, meskipun kalau kita lihat secara tahunan ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi apakah dengan melandai harga batu bara ini
juga tentunya akan mengurangi penerimaan negara begitu ya. Apalagi saat ini juga pemerintah sedang berjibaku untuk menghadapi seperti apa ancaman perlambatan perekonomian Yes. global. Tapi di satu sisi memang beberapa analis mengatakan permintaan dari China ini cukup menjadi kunci bagi pergerakan harga batu bara karena balik lagi China merupakan importir terbesar dari Iya. batu bara global. Dan Sehingga ini juga akan pengaruhi ya, Chef? iya, dan pembukaan China ini diharapkan memang benar-benar bisa meningkatkan permintaan batu bara. Walaupun setelah libur Imlek kemarin permintaan batu bara pun belum kembali seperti semula, Sasa. Iya, kita akan nantikan seperti apa kinerja keuangan saham-saham pertambangan khususnya batu bara, apakah masih cukup moncer seperti tahun lalu atau justru malah kilaunya semakin pudar seperti dengan harga emas yang akhir-akhir ini pudar. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.